Sehari libur konten buat ngurusin kerjaan di real. Iya, beginilah solo player cuy. Kenapa gak nyewa pegawai aja bang? Kan gampang tinggal dibayar doang. Gini loh guys, berulang kali gua kasih tahu ke kalian, hiring pegawai itu nggak semudah KP1 bikin UUR yang ngerugiin para konten kreator. Kalau kalian ngiranya hiring pegawai itu cuma bayar terus dia bakal kerja, gua yakin 100% kalian semua itu keturunan Dewan Perwakilan Negeri Otni. Lupakan soal itu dulu, sudah saatnya kita melanjutkan ceritanya si Tuyul Ijo Overpower yang sangat kalian sukai. Tapi sebelum kita mulai videonya, jadi kalian nganggur kan guys? Di-push dulu dong tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasinya sekalian di bawah. Biar apa? Biar gua bisa semakin semangat dalam menghibur dompet gua. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Remonster episode ke-10. Saat tibanya rombongan Goburo di desa Mason, nampaklah semua warga desa yang panik karena mengira desa mereka akan diinvasi oleh seekor ogre sepertinya. Namun di tengah warga desa yang sedang menodong Goburo dan rombongannya, secara tiba-tiba setelah mereka menikmati pemandangan air terjun Leonard pasca diizinkan menginap di desa itu, nampaklah para gadis yang diberikan hak istimewa bangsawan atas nama si Ruby. Di saat Rubelia yang melihat Ruby yang mau keluar dari pemandian, dirinya menanyakan pendapatnya tentang onsen tersebut. Emang Kusogaki edan ya anak. Ternyata alasan si Ruby yang mau cepat-cepat keluar dari pemandian itu ialah karena merasa punya opai kemasan saset ketimbang Gobumi dan kawan-kawannya. Tapi dirinya merasa Rubelia punya ukuran 11-12 dengannya. Di tengah pesta yang sedang diadakan, nampaklah mereka semua yang menikmati semua jamuan yang disediakan. Tapi ketika salah satu pria desa yang memegang buah persik si Gobumi, seketika itu pula Gobumi langsung amuk-amukan padanya. Tapi untungnya, ketegangan berhasil diredakan berkat si Goburo yang ngajakin warga desa buat tanding abok-abokan dengan hadiah 4 plat peraknya. Keesokan harinya, rombongan Goburo terlihat pergi untuk melanjutkan perjalanan untuk melewati pegunungan Cluster. Di saat Goburo yang mau ngasih tahu bahwa mereka sebentar lagi akan tiba di kaki gunung Cluster, ia mendapati Alma dan juga Felicia yang terlihat tidak enak badan, tapi cuma mengaku sedang kelelahan doang. Goburo yang belum tahu apa yang terjadi pun hanya bisa mengatakan ia akan menggantikan mereka untuk memasak untuk beberapa waktu ke depan. Meski ngomongnya gitu, tapi dalam hati sepertinya si Goburo ini sudah menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dan tepat di keesokan harinya, ternyata ya, kondisi kurang enak badan kemarin ternyata disebabkan karena keduanya yang sedang mengandung anaknya si Goburo. Gobuji dan Seiji yang dikasih tahu via anti komunikasi pun sangat-sangat terkejut karena pembesaran kandungan abnormal yang dialami oleh Alma dan juga Felicia. Merasa waktu untuk kembali sangat tidak cukup karena bayi ogre akan mengonsumsi nutrisi ibu mereka dengan sangat cepat, dan karena Alma dan Felicia adalah seorang manusia, hal terburuknya ialah keduanya tidak akan bisa menangani rasa sakit saat akan melahirkan anak mereka nantinya. Singkat waktu, di siang harinya Spinal mendapati keduanya yang telah kehilangan banyak sekali nutrisi sampai terlihat sangat kurus tak bertenaga. Naasnya di sini, potion serta penambah darah tidak bisa mengikuti penurunan nutrisi mereka sehingga keduanya membutuhkan nutrisi tinggi secara terus-menerus. Goburo yang memiliki satu pikiran pun langsung minta maaf pada keduanya karena pemikirannya itu pasti akan langsung ditolak mentah-mentah oleh mereka berdua. Sembari mencabut paksa tangannya sendiri, Goburo meminta Alma dan juga Felicia untuk memakan tangannya yang diyakini memiliki nutrisi yang sangat-sangat tinggi. Di tengah mereka berdua yang menangis karena tidak sanggup memakan tangannya si Goburo, Gobumi dan yang lain pun meyakinkan keduanya
bahwa tangannya Goburo itu pasti bisa beregenerasi dengan sangat ezetnya. Karena nggak punya pilihan lain, mau nggak mau Goburo langsung menggunakan cara paksa, tapi dengan metode yang sangat romantis. Gak lama setelah itu, mereka akhirnya menemukan sebuah goa untuk dijadikan markas sementara. Melihat beberapa beruang tangan empat di dalam sana, dengan sekejap Netsuki, Fuki, dan juga Genki langsung menghabisi semua monster itu. Goburo lalu terlihat membuat dua kasur yang terbuat dari skill Aeromaster dan kloningannya supaya proses melahirkan bisa berjalan dengan sangat baik. Melihat Alma dan Felicia yang sangat kesakitan, Goburo langsung menggunakan skill peredar rasa sakitnya untuk sedikit menenangkan keduanya. Beberapa jam pun telah berlalu. Kandungan Felicia terlihat bereaksi kembali dan menandakan bahwa anak pertama sudah pasti anaknya si Felicia dulu. Sementara itu, Seiji terlihat sedang mengamati kondisi Goburo dan kawan-kawan lewat sihir visual dari kloningannya si Goburo. Setelah membius keduanya, nampaknya Goburo yang menciptakan sebuah pisau bedah menggunakan skill high tier equipment materialization miliknya dan bersiap untuk menjalankan sebuah operasi sesar. Singkat cerita, setelah berhasil melahirkan dengan selamat, operasi sesar di perut Alma dan juga Felicia juga berhasil disembuhkan total tanpa bekas luka sama sekali. Di lain sisi, Goburo terlihat sangat terkejut karena mau sekuat apapun dirinya, ia tetap akan gemetaran saat melakukan operasi seperti tadi. Dan di hari ke-111 Goburo hidup, ia telah menjadi seorang ayah dari dua anak Alma dan juga Felicia. Ruby terlihat sangat senang melihat wajah lucu dari kedua anak itu. Nah, di saat Gobuji yang menghubungi untuk memberitahukan tentang kedua anak Goburo yang tidak nampak seperti anak ogre murni, dirinya takut jika kedua anak itu adalah anak campuran dari tanduk mereka yang cuma sebiji doang. Iya, intinya si Gobuji ini cuma takut jika akan terjadi diskriminasi karena anak campuran dari ras manapun diyakini akan memiliki kekuatan overpower dengan dua kekuatan dalam satu tubuhnya. Dan hal tersebut dianggap sebagai malapetaka bagi kedua ras orang tua mereka. Namun meski begitu, Goburo menekankan dirinya tidak akan meninggalkan kedua anaknya itu. Dan jika kedua anaknya itu akan dibenci oleh banyak orang, maka mereka hanya tinggal memberi keduanya kasih sayang yang lebih banyak dari kebencian yang ada. Setelah cukup banyak obrolan, Goburo terlihat menemui kedua anaknya dan mendapati keduanya yang lahir dengan orb emas dan juga orb silver yang menandakan bahwa keduanya lahir langsung jadi lord. Kedua orb itu diyakini ada hubungannya dengan Goburo yang telah memakan sebuah orb dan dragon spear sebelumnya. Dan karena hal itu jugalah anak si Felicia ini akan diberi nama Auro, sedangkan si adik akan diberi nama Argento. Singkat waktu, setelah Goburo keluar untuk mencari mangsa baru, dirinya berhasil menemukan seekor rusa putih besar dan merasa cuma memiliki kesempatan 30% untuk memenangkannya. Namun si rusa cuma diam aja meskipun si Goburo telah bersiap untuk bergelut dengannya. Setelah memberikan sepasang tanduk esnya itu pada Goburo, si rusa langsung pergi begitu aja. Di saat Goburo yang mau memakan salah satu tanduknya itu, dirinya langsung mendapatkan feeling untuk menyimpan dan membiarkan kedua anaknya sajalah yang memakannya. Beberapa kilometer dari tempatnya tadi, Goburo mendapati satu party yang terdiri dari manusia dan juga beastmen yang sedang bertempur dengan monster Fomorian dengan bos monster bernama Balor. Melihat betapa lihainya perburuan mereka, Goburo akhirnya mengakui bahwa party tersebut adalah party terkuat yang pernah ia lihat sejak kelahirannya di dunia barunya itu. Namun ketika mereka menghadapi Balor, sayangnya kekuatan Balor yang terlalu dahsyat membuat mereka semua kewalahan sebelum akhirnya si Goburo ini menyelamatkan mereka semua dengan skill snipernya. Selepas menghabisi Balor, Goburo yang tadinya mau bergelut dengan party tadi pun langsung mengurungkan niatnya begitu melihat si leader party yang memancarkan sejumlah energi yang menandakan bahwa dirinya belum menyerah sama sekali. Demi tidak menambah musuh, Goburo hanya memuji party itu dan beralasan dia hanya seorang anak buah yang harus mengangkut Balor tadi pasca dihabisi oleh bosnya dari kejauhan. Sebagai gantinya, Goburo akan memberikan sejumlah obat pemulihan kepada mereka semua. Setelah Goburo memasukkan Balor tadi ke dalam inventorinya,
napal ke party tadi yang menyaksikan kepergiannya si Goburo. Dan ternyata mereka itu sebenarnya menyadari seberapa OP-nya si Goburo hanya dengan sekali lihat saja. Terkhusus si pirang ini, berkat skill Premonition of Death miliknya, dia bisa menunjukkan hasil yang sangat mengerikan jika tadi mereka nekat melawan si Goburo. Sebelum kembali ke goa, Goburo menyempatkan diri untuk memakan balor tadi dan berhasil mendapatkan banyak sekali skill darinya. Di dalam, Goburo terlihat disambut oleh Auro dan juga Argento yang sudah bisa berjalan saat ini. Goburo yang melihat hal itu pun cuma bisa terduduk diam dan gak bisa menutupi rasa kebahagiaannya itu. Setelahnya, dirinya terlihat membuatkan bubur yang terbuat dari tanduk rusa putih dan membuat orb kedua anaknya itu bercahaya yang sudah dipastikan keduanya pasti akan tumbuh jadi sosok overpower sepertinya. Di lain sisi, Goburo dan juga Rubelia terlihat mencicipi bubur itu juga. Iya, skill tanpa identifikasi itu membuat Goburo menyesal sekaligus bersyukur karena jika sampai ia beradu mekanik melawan si rusa putih, bisa dipastikan ia mustahil akan bisa menang darinya. Di malam harinya, nampaknya semua orang sudah tidur kecuali si Goburo yang masih mikirin soal skill tanpa identifikasinya tadi. Dan tepat setelah ia terlelap, sistem tiba-tiba memberitahukan bahwa Goburo telah melebihi batasan levelnya. Dan karena persyaratan evolutionary advance-nya telah terlampaui juga, Goburo ditawarkan untuk menjadi spesies yang telah hilang, sang utusan dewa. Tanpa pikir panjang, Goburo langsung menerimanya begitu aja. Nah, di momen inilah Goburo akhirnya mendapatkan sebuah true name yang ternyata bernama Yatendoji. Selain mendapatkan kemampuan unik berupa Marshal of Pandemonium, Twilight Demon Eater, dan 3 penamaan spesial yaitu ras, aksi, dan juga individual, ia juga diberikan 5 skill khusus oleh entitas tanpa nama. Tapi karena terjadi sistem error, Goburo cuma mendapatkan 3 dari 5 skill khusus tersebut. Sedangkan 2 lainnya harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Adapun 3 skill khusus itu ialah Heretic Nemesis tanpa keterangan skill sama sekali, skill Fat Plunder yang bisa membuat semua anak buah Yatendoji berada di bawah kekuasaannya, dan skill yang ketiga ialah mitologi Mancast World Epic Legend of the Black Eclipse Demon yang tidak memiliki keterangan tapi akan aktif dengan otomatisnya. Tidak berhenti sampai sana aja, 8 bawahan Yatendoji juga telah dipilih untuk menjadi Egg Demon Generals dan beberapa hal lainnya yang juga belum teridentifikasi. Dan bawahan yang telah terpilih menjadi 8 jenderal Yatendoji akan diberi hak khusus untuk berevolusi ke tingkat lanjutannya. Ohayo, Mina. Dan berakhir lalu cerita anime Monster episode ke-10. Guys, jujur aja gua sebenarnya itu pengen ngilangin sesi balas komentar ini sekali lagi. Karena apa? Banyak dari kalian yang cuma pengen komentar kalian itu masuk ke konten doang. Sampai kalian selalu nge-skip semua ending yang gue sampaikan sebelumnya. Alias SBK-nya kalian skip. Banyak ya, gue gak ngomong semuanya. Banyak dari kalian. Komentar yang sudah pernah gue bales di SBK gak bakal gue bales lagi di dalam video lagi. Ya gini intinya, kemarin ada yang komen, katanya komentarnya gak pernah dibales. Soalnya dia itu komennya tentang anime favorit gua lah, anime ini bang tuh dimasukin lagi ke dimasukin lagi ke ending SBK. Ya gak masalah sebenarnya, tapi masalahnya itu gua sama aja kayak kerja 2 kali guys kalau misal gua jawab pertanyaan yang sama. Lalu guys, kalian itu harus bisa bedain bentar, ini beda konteks tapi masih dalam satu lingkup ya, yaitu SBK juga. Kalian harus bisa bedain mana pertanyaan umum dan mana pertanyaan personal. Gue gak bakal nunjukin komentarnya. Tapi ada beberapa dari kalian yang nanya umur lah, nanya nama asli gue lah, nanya agama gue lah, nanya kapan gue nikah lah. Bro, gini lah. Terus kalau gue umur 10 tahun atau mungkin 1000 tahun, apa akan membuat UU RKP 1 ditolak? Lalu kalau misal agama gue itu nonis, ini misalnya dong gue nonis, apakah akan membuat anime Boruto lanjut? Apakah akan membuat kualitas Boruto itu akan naik tingkat? Apakah akan membuat 3% tempura dibatalin? Enggak kan guys. Gue gak marah sama sekali. Tapi next time tolong dihargai privasi dari setiap konten kreator yang ada.
Lagi pula nih ya, gua yakin banyak dari kalian yang udah tahu umur dan agama gua. Apalagi nih ya, waktu puasa kemarin gua sempat nge-spill juga di ending. So, gimana menurut kalian? Apakah SBK harus gua lanjutin atau kita ilangin? Terus diganti ke sesi pendapat gua terhadap anime atau episode yang sedang gua bawakan di saat itu mungkin ya. Tut, tut, tut.